Mari kita mendiskusikan apa yang sebenarnya dimaksud dengan penyuapan, dan bagaimana penyuapan menjadi masalah besar di industri keuangan. Pada intinya, penyuapan adalah tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta sesuatu yang memiliki nilai, sebagai imbalan atas suatu keuntungan atau kebaikan. Penyuapan ini dapat berupa uang, hadiah, jasa layanan, atau manfaat lainnya. Penyuapan merupakan tindakan yang ilegal atau bertentangan dengan hukum, termasuk di Indonesia. Jika perbuatan melawan hukum ini terbukti dilakukan, maka akan membawa konsekuensi yang serius dan fatal. Industri keuangan secara khusus termasuk sektor yang rentan terhadap tindakan penyuapan, karena melibatkan sejumlah besar uang dalam transaksi keuangan yang terjadi di industri ini. Dalam beberapa kasus, suap ditawarkan untuk memperoleh akses ke suatu informasi sensitif, penting dan berharga, atau untuk mempengaruhi berbagai keputusan finansial. Pada kasus lainnya, suap digunakan untuk mengamankan kontrak-kontrak bisnis bernilai besar, atau untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil dibandingkan dengan perusahaan pesaing. Konsekuensi hukum bagi mereka yang terbukti terlibat dalam aktivitas atau tindakan penyuapan sangat tegas dan keras. Di negara kita, tindakan atau aktivitas penyuapan sangat dilarang, baik yang dilakukan perorangan maupun perusahaan, di dalam maupun di luar negeri. Para pelaku yang terbukti terlibat dalam aktivitas atau tindakan penyuapan dapat menghadapi konsekuensi hukum berupa denda maupun hukuman penjara. Selain konsekuensi hukum, penyuapan juga akan merusak reputasi perusahaan, dan hal ini tentu akan berakibat fatal bagi kelangsungan usaha, maupun kepercayaan masyarakat serta pelaku usaha lainnya terhadap perusahaan yang terlibat dalam aktivitas maupun tindakan penyuapan. Salah satu kasus penyuapan di industri keuangan adalah kasus penyuapan Siemens, yakni perusahaan teknologi yang berasal dari Jerman. Di tahun 2008, Siemens terbukti bersalah telah melakukan penyuapan sebesar $1 miliar Amerika Serikat kepada para pejabat publik di sejumlah negara. Sebagai konsekuensinya, perusahaan diwajibkan membayar denda sebesar $1,6 miliar Amerika Serikat. Beberapa individu yang terbukti terlibat dalam kasus ini dihukum penjara. Dari pemaparan sebelumnya serta contoh kasus nyata yang terjadi, kita kembali memperoleh pemahaman yang semakin jelas, bahwa penyuapan merupakan suatu tindakan ilegal dengan menawarkan atau menerima sesuatu yang bernilai atau berharga sebagai imbalan atas keuntungan yang diperoleh. Kita juga telah mendiskusikan konsekuensi hukum bagi siapa saja yang terbukti terlibat dalam aktivitas atau tindakan penyuapan, serta mendiskusikan contoh kasus penyuapan di dunia nyata. Pada modul berikutnya, kita akan mengupas lebih mendalam beberapa konsep penting terkait anti penyuapan, dan bagaimana dalam pekerjaan sehari-hari kita menghindari diri dari aktivitas atau tindakan ilegal ini.